Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, nama saya Dwi Setianingrum dari SMK Negeri 3 Buduran. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4, yaitu menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti budaya positif. Keterkaitan koneksi antar materi pada modul 1.4 berkaitan dengan modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Semuanya bermuara pada terwujudnya tujuan nasional pendidikan, yaitu profil pelajar Pancasila. Dari modul 1.1 yaitu tentang filosofis pemikiran KHD, kemudian 1.2 nilai dan peran guru penggerak, 1.3 visi guru penggerak, dan 1.4 budaya positif. Pada modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu menyampaikan bahwa pendidikan dan pengajaran adalah proses memanusiakan manusia, menghamba pada murid agar mereka mendapatkan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kaitannya dengan materi ini terdapat 3 poin yang harus kita pahami, yaitu yang pertama kodrat anak yang terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman, kemudian semboyan KHD, yaitu Ingarso Sing Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Kemudian terakhir yaitu asas tikon, yaitu kontinuitas, konvergen, dan konsentris. Pada modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Guru penggerak sebagai agen perubahan transformasi pendidikan untuk mewujudkan merdeka belajar dengan murid yang memiliki karakter pelajar Pancasila. Pada kaitannya dengan modul 1.2 yaitu yang pertama nilai guru penggerak antara lain 1. Berpihak pada murid, 2. Mandiri, 3. Reflektif, 4. Inovatif, dan 5. Kolaboratif. Berikutnya yaitu peran guru penggerak. Antara lain, menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach guru lain, dan menggerakkan komunitas praktisi. Pada modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Guru penggerak harus memiliki visi sebagai bentuk prakarsa perubahan. Dari perumusan visi terdapat menggunakan pendekatan atau paradigma inquiry apresiatif atau inquiry apresiatif ini disebut dengan Bagja. Pendekatan inquiry apresiatif adalah suatu filosofi dan landasan berpikir tentang perubahan yang berfokus pada kolaboratif, yaitu kooperatif dan koevolusi, dan berbasis pada kekuatan. Dengan tahapan Bagja, antara lain tahapannya sebagai berikut, yaitu membuat perencanaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Berikutnya yaitu tentang budaya positif. Dari tahapan Bagja, maka akan tercipta kebiasaan-kebiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Lingkungan yang aman dan nyaman membuat murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan tanggung jawab sebagai proses memerdekakan dirinya. Strategi untuk mewujudkan budaya positif di sekolah antara lain ada disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, teori motivasi, posisi kontrol, dan restitusi. Di antara 6 ini adalah strategi yang sangat mendukung untuk terwujudnya budaya positif di sekolah. Berikutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Terdapat 5 perubahan yang terjadi pada diri saya, yaitu yang pertama tentang posisi kontrol guru, kemudian budaya positif yang berpihak pada murid, posisi kontrol manajer, pemimpin pembelajaran, disiplin, dan hukuman. Kemudian pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya pernah memberikan punishment kepada murid yang melanggar tata tertib sekolah, dan saya juga sering memberikan apresiasi atau penghargaan kepada murid yang menyelesaikan pembelajaran dengan baik.
Dan saya paham bahwa hal tersebut tidak dibenarkan karena akan berdampak pada masa depan anak, dan hal yang sesuai dengan konsep-konsep pada modul budaya positif. Saya menerapkan segitiga restitusi hanya pada tahap awal saja dan memberikan konsekuensi. Pada saat ini saya menerapkan keyakinan kelas bersama murid. Kemudian bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa lebih termotivasi untuk menerapkan posisi kontrol guru. Salah satunya adalah sebagai manajer dan menerapkan pola segitiga restitusi dalam menangani disiplin siswa. Karena menurut saya, dengan memposisikan diri sebagai manajer akan memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, serta mendukung murid untuk menemukan solusi atas kesalahannya. Selain itu, saya juga termotivasi dalam mengaplikasikan dan mensosialisasikan konsep budaya positif kepada rekan dan sekolah, sehingga kami dapat berkolaborasi melakukan perubahan budaya positif di sekolah. Kemudian berikutnya, menurut Anda, terkait pengalaman dan penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, serta keyakinan kelas yang disepakati bersama dengan keberpihakan pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol sebagai seorang guru yang selama ini dominan sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah menuju pada posisi kontrol lainnya, yaitu salah satunya sebagai manajer. Kemudian berikutnya, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah dalam menangani disiplin murid. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol saya sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Setelah saya menerapkan, saya merasa lebih lega karena murid saya dapat menunjukkan rasa tanggung jawabnya dalam memperbaiki kesalahannya. Kemudian, sebelum mempelajari modul ini, apakah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikannya? Secara tidak sadar, saya pernah melakukan tahapan segitiga restitusi. Tahapan yang saya lakukan adalah pada tahapan menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya belum sampai pada tahapan menanyakan keyakinan, karena yang saya lakukan cenderung meminta murid untuk melakukan perbaikan atas kesalahan yang telah dilakukan berdasarkan dengan cara murid itu sendiri dan hanya berdasarkan keyakinan saya pribadi. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Dalam menerapkan budaya positif, hal yang terpenting adalah menjalinnya kolaborasi yang baik antar sesama warga, sekolah, atau komunitas, serta dukungan dari sarana dan prasarana yang memadai. Kerjasama komunitas sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan sangat diperlukan dalam terciptanya budaya positif di sekolah. Sarana dan prasarana berperan dalam mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung pembelajaran yang aman dan menyenangkan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.